Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh-soleha? Ayah bunda, semoga kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Ya, hari ini seperti biasa kita akan belajar tematik tema 4, subtema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga. Sebelum kita memulai dan Ustazah menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya agar pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah dalam memahaminya dan tetap mengingatnya, maka kita akan mulai dengan berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo anak soleh, soleha, manasika berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya, anak soleh-soleha, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca ungkapan terima kasih, siswa dapat menunjukkan ungkapan terima kasih dengan benar. Yang kedua, dengan latihan menulis ungkapan permintaan tolong, siswa mampu menggunakan ungkapan permintaan tolong dengan tepat. Yang ketiga, dengan membandingkan berat mainan gambar di buku siswa, siswa mampu membandingkan lebih dua objek atau situasi konkret menggunakan kalimat sehari-hari paling tinggi dengan benar. Yang keempat, dengan mengisi kegiatan latihan soal mengenai berat benda pada latihan soal di buku siswa, siswa mampu mengurutkan benda berdasarkan berat benda, lebih ringan, lebih berat. Yang kelima, dengan mengamati dan menjawab latihan soal di buku, siswa mampu membandingkan lebih dari dua objek benda atau situasi konkret dengan menggunakan kalimat sehari-hari paling berat dengan baik. Selanjutnya, dengan menulis di kertas atau membuat poster, siswa mampu menggunakan sandal ketika keluar rumah dengan benar. Selanjutnya, dengan menulis tulisan di kertas, membuat poster, siswa mampu menuliskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah dengan benar. Selanjutnya, dengan bermain peran, siswa menunjukkan ungkapan terima kasih secara lisan atau tulis dengan tepat. Yang terakhir, dengan bermain peran, siswa menunjukkan ungkapan pujian secara lisan dengan tepat. Anak soleh-soleha, sekarang buka bukunya halaman 153. 153 pembelajaran 5. Ya. Perhatikan gambar yang ada di layar HP-nya maupun laptopnya atau di bukunya. Sedang apa Siti digambar? Ya, ayo kita baca bersama-sama. Melakukan kegemaran bersama keluarga sangat menyenangkan. Keluarga Siti gemar menulis. Siti ingin menulis untuk ibunya. Siti menulis ucapan terima kasih kepada ibunya. Yuk anak soleh-soleha, kita juga menulis. Kita menulis ucapan terima kasih untuk orang tua kita. Jadi kita tidak perlu menulis, Ustazah hanya mengingatkan jangan lupa selalu ucap terima kasih kepada siapapun, terutama ibu kita ketika kita sudah ditolong. Sekarang buka bukunya halaman 155. 155. Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana terbuat dari gantungan baju. Jadi mereka menimbang menggunakan gantungan baju. Perhatikan,
mainan, Edo, dan sepupunya. Ada mobil, robot, boneka, dan bebek. Sekarang buka halaman 156. Di situ ada mainan yang dimainkan oleh Edo dan sepupunya. Ada mobil-mobilan, robot, boneka monyet, dan boneka bebek. Apakah yang akan kita lakukan sekarang? Nah, yang kita akan lakukan adalah membandingkan mana yang paling berat dan mana yang paling ringan. Saya ingatkan, kalau kita ingin tahu yang mana yang paling berat, dia ditandai dengan dia lebih turun ke bawah. Itu menandakan bahwa benda tersebut lebih berat. Dan jika dia naik di atas, berarti dia lebih ringan. Perhatikan gambar yang ada di bukunya. Perhatikan gambar pertama. Jika mobil-mobilan ditimbang dengan robot, maka yang lebih berat adalah, lihat yang lebih menurunkan mobil-mobilan, berarti dia lebih berat. Selanjutnya karena tadi yang lebih berat mobil-mobilan, selanjutnya mobil-mobilan ditimbang dengan boneka monyet. Yang lebih berat adalah, perhatikan, yang mana lebih berat? Ya, betul. Ternyata lebih berat adalah boneka monyet. Selanjutnya, karena yang lebih berat boneka monyet, tentunya yang ditulis di bukunya adalah manakah mainan yang paling berat? Maka jawabannya adalah betul, monyet. Manakah mainan yang paling ringan? Coba kita lakukan seperti melihat mainan yang paling berat tadi. Mobil-mobilan jika ditimbang dengan robot-robotan, yang mana yang lebih ringan? Tentunya robot. Selanjutnya, karena robot lebih ringan, selanjutnya jika boneka ditimbang dengan robot, tentunya boneka lebih berat. Selanjutnya, robot tersebut jika ditimbang dengan bebek, maka mana yang lebih ringan? Tentunya bebek. Jadi, yang paling ringan di antara mainan-mainan tersebut adalah, tentunya pasti boneka bebek. Selanjutnya buka bukunya halaman 157. Di situ ada mainan atau gambar mainan yang dimainkan oleh Edo dan sepupunya. Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng. Kita mulai dari nomor 1 ya. Berapa kelereng berat mainan robot digabungkan dengan bebek karet? Sekarang coba perhatikan. Perhatikan robotnya. Ternyata robot sama dengan 4 kelereng. Jadi selanjutnya kan digabung, berarti dia ditambah 4 tambah bebek karet. Coba perhatikan berapa kelereng dia. Bebek karet itu sama dengan 3 kelereng, berarti 4 tambah 3. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi jika berat mainan robot digabungkan dengan bebek karet sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi jika digabungkan mainan tersebut menjadi 7. Sekarang nomor 2. Berapa kelereng berat mobil-mobilan digabung dengan bebek karet? Perhatikan, mobil-mobilan sama dengan berapa kelereng? 5. Selanjutnya, bebek karet berapa tadi? 3. Berarti karena dia digabungkan, berarti dia ditambah. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Selanjutnya nomor 3. Berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Ada yang tahu? Sekarang perhatikan. Ustazah ingatkan jika selisih itu sama dengan kurang. Kalau digabungkan sama dengan tambah.
Karena ini diselisih atau selisih, ya sekarang kita lihat boneka. Boneka sama dengan berapa kelereng? Boneka monyet, ya 6. Sedangkan mainan robot ada berapa? Sama dengan berapa kelereng? 4. Berarti tadi boneka monyet 6. Robot 4. Berarti 6 kurang 4 sama dengan 2. Jadi berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Ya jadi 2 kelereng. Selanjutnya buka bukunya halaman 159-159. Ayo mengamati keluarga Beni berkumpul bersama. Mereka pergi berenang bersama. Beni ingin tahu mana yang lebih berat antara tas, perahu, kertas, atau batu. Ayah Beni berkata bahwa benda yang tenggelam itu berat. Benda yang mengapung itu ringan dan benda yang melayang itu lebih berat daripada yang mengapung. Ustazah ulangi, setelah Beni mengamati benda-benda yang dia masukkan dalam air dalam sebuah kolam renang, ternyata benda yang paling berat adalah batu. Sementara benda yang paling ringan adalah perahu. Antara tas dan batu tentu lebih berat batu, dan antara perahu dan tas tentu lebih berat tas. Begitu ya anak soleh-soleha. Selanjutnya buka bukunya halaman 161. Perhatikan bukunya. Teman-teman Siti di kelas membuat tulisan di kertas. Tulisannya mengenai ajakan membersihkan rumah. Ayo kita bantu Siti dan teman-temannya. Jangan lupa warnai dan hiaslah. Ya, gambar tersebut atau hasil kreasi tersebut hasil dari buatan Siti. Sekarang buka bukunya 163. Kita akan menimbang siapa di antara mereka yang menurutnya anak soleh-soleha paling berat dan bagaimana cara kita mengukurnya. Jadi perhatikan saja gambarnya. Ya, menurutnya kalian, ya dari postur badannya, ya menurut kalian mana yang paling berat? Ya tentunya yang paling berat adalah ibu. Ya, ibu Siti. Selanjutnya ayah, dan yang paling ringan adalah Siti. Tentunya untuk lebih bagusnya lagi untuk mengetahui berapa beratnya, tentunya harusnya kita timbang menggunakan timbangan badan. Karena lagi pandemi, kita tidak bisa praktek bersama. Boleh di rumah jika ada timbangannya praktek. Siapa yang paling berat di antara ayah, ibu, dan anak soleh-soleha. Begitu ya. Sekarang buka bukunya 164. Di situ ada percakapan Udi dan ayah. Udin, bisakah kamu menolong Bapak? Ya, Udin pun berkata, bisa Pak. Apa yang bisa Udin bantu? Bapak berkata, bantu Bapak membersihkan kebun di belakang rumah ya. Udin pun berkata, baik Pak, akan Udi kerjakan. Ayah pun berkata, wah terima kasih Udin. Kamu memang anak yang hebat, Bapak bangga kepadamu. Iya. Bagaimana dengan anak soleh-soleha? Apakah di rumah sering membantu ayah ibunya? Tentunya harapan Ustazah, kalian semua selalu membantu mereka. Iya. Ustazah mau tanya, siapa yang membantu ayah membersihkan kebun di belakang? Ada yang tahu? Ya, bagus, Udin. Selanjutnya, siapa yang berucap terima kasih karena telah dibantu? Ada yang tahu, Udin atau ayah? Ya, bagus, tentunya ayah karena dibantu oleh Udin. Itu ya anak soleh-soleha. Selanjutnya anak soleh-soleha, tugas kalian adalah melanjutkan nomor 4. Berapa kelereng selisih berat antara bebek dan robot? Selanjutnya, ya menyelesaikan nomor 1 yang halaman 157.
Itu tugas nomor 2. Ya, selanjutnya berikut tugas yang nomor 3. Di situ kan disuruh tulis 5. Jadi anak soleh-soleha hanya menulis 2 saja ya. Tulis 2 mengenai ungkapan permintaan tolong. Seperti contoh. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini anak soleh-soleha. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.